Dan pada pagi hari ini pemirsa kita akan mengulas terkait dengan informasi seputar emiten farmasi BUMN yang terkena kasus dugaan fraud yang membuat harga sahamnya melemah cukup dalam pemirsa dalam 1 minggu terakhir dan tentunya dilakukan pelepasan oleh pelaku pasar khususnya investor asing. Dan kita akan menyimak pemirsa beberapa informasi yang dinilai menjadi masalah utama terkait dengan dua emiten BUMN farmasi ini. Dapat kita saksikan bersama di layar televisi pemirsa. Ini adalah sentimen-sentimen utama yang menjadi dugaan fraud di tengah kinerja saham INAF dan KF sahamnya yang tertekan ya. Ada beberapa aktivitas yang diduga menyebabkan Indofarma mengalami kerugian. Yang pertama melakukan transaksi jual beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, serta melakukan pinjaman online alias pinjol. Dan kita lihat dampaknya ya pemirsa ke kinerja harga sahamnya setelah dilakukan audit oleh BPK dan ditemukan adanya dugaan fraud. Indofarma atau INAF pemirsa terpantau tertekan 10% pada Jumat kemarin dan dalam 1 minggu terakhir sudah mengalami pelemahan 20% dan levelnya saat ini di 162 dari level tertinggi 6 bulan terakhir. Jadi bisa dibandingkan ya level terkini dan tertinggi 6 bulan terakhir, yaitu 162 dan tertinggi 6 bulan terakhir itu di 725, pelemahan yang sudah cukup dalam ya. Kemudian ada Kimia Farma atau KF turun 4% pada hari Jumat. Kemudian dalam 1 minggu mengalami tekanan 18,5% kalau diakumulasi ya. Kemudian berada di 595 untuk level terkini atau posisi harga terkini. Dari level tertinggi 6 bulan terakhir sempat di 1935. Ini akan menjadi topik utama kita pada pagi hari ini berbincang melalui video conference pemirsa bersama dengan narasumber kita ada Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, apa kabar? Ya, kabar baik Mbak Prisa. Selamat Terima kasih. pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Mbak Sulis, yang paling hangat ya pekan lalu adalah tentunya dugaan fraud dari dua emiten BUMN kita ini, farmasi BUMN. Bagaimana Anda melihat dampaknya ke sektor kesehatan begitu ya? Karena kalau kita lihat Kalbe Farma justru kayaknya menjadi peluang nih di tengah pelemahan kedua emiten farmasi BUMN ini dan menguat 5 hari berturut-turut atau 1 minggu penuh. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, ya kalau dari sisi sektor farmasi yang BUMN ya memang untuk INAF dan juga KF ini adanya dugaan fraud itu cukup mengkhawatirkan karena memang menimbulkan kerugian bahkan dari sisi pemegang saham maupun dari sisi negara itu kerugiannya mencapai ratusan miliar gitu. Ini tentu menjadi fokus ya dari pelaku pasar, makanya kenapa banyak yang melakukan aksi penjualan di saham INAF dan KF dan seperti tadi Mbak Prisa jelaskan itu penurunan harga sahamnya sudah cukup signifikan dari level tertingginya. Lalu bagaimana sih untuk rekomendasi ke KLBF? Apakah memang ada alihan ya dari investor beralih ke KLBF itu memang karena dari KLBF sendiri selain dari sektor industri sektor farmasi lainnya, KLBF ini yang masih mencatatkan kenaikan laba di kuartal pertama di tahun 2024 ini. Terus juga dari KLBF ini menunjukkan adanya penguatan dari sisi cash gitu karena setelah berhasil melakukan buyback senilai 1 triliun rupiah gitu. Jadi ini yang menjadi penguatan untuk di KLBF sendiri gitu. Jadi dari sisi industrinya itu memang sedang tertekan beberapa saham-saham BUMN-nya, tapi dari sisi masing-masing emitennya KLBF ini yang cukup kuat dari sisi kinerja keuangannya. Oke, karena ada sentimen kinerja keuangan yang juga Anda katakan masih cukup kuat, kemudian mencatatkan kinerja laba lah ya di kuartal 1 ya, kuartal 1 2024 ini ya. Betul. Dibandingkan yang lainnya, makanya Ya, ini dijadikan momentum untuk melakukan pembelian di saham Kalbe Farma ya. iya. Oke, dalam 1 minggu terakhir net buy asing mencapai 35,98 miliar rupiah di pasar reguler. Menguatnya itu sebenarnya sejak tanggal 3 ya, Senin sampai dengan Jumat ini kompak semuanya hijau di tengah INAF dan KF gitu ya yang justru turun terus 1.600. Bagaimana rekomendasi Anda untuk
Kalbe Farma. Khawatirnya ini ada hanya euforia sesaat karena dua emiten farmasi BUMN lagi terkena kasus dan dilakukan penjualan masif sehingga hanya beralih sesaat ke Kalbe. Anda melihatnya bagaimana? Meskipun tadi Anda bilang bahwa Oke. kinerjanya oke ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk KLBF sendiri mungkin teman-teman investor bisa manfaatkan untuk short term terlebih dahulu ya. Karena kalau kita lihat kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Seperti yang tadi Mbak Prisa sampaikan itu kenaikannya sudah dari pertengahan Mei lalu gitu. Dan kalau untuk melihat secara teknikalnya KLBF ini sudah tercapai area resisten EMA 200 gitu. Jadi untuk saat ini teman-teman yang mungkin punya dari harga bawah itu bisa mulai cicil taking profit karena dari segi tren ini KLBF masih bergerak dalam tren penurunannya dan selalu tertahan di area resisten EMA 200. Jadi untuk momentum dari penguatan kinerja lalu juga dari adanya sentimen negatif dari emiten satu industrinya itu bisa dimanfaatkan untuk short term terlebih dahulu, Mbak. Untuk short term saja terlebih dahulu di Kalbe ya. Iya, betul. Oke, baik. Terkait dengan sentimen adanya dugaan fraud di emiten farmasi BUMN ini, ada tidak peluang bagi yang belum memiliki? Mungkin menarik untuk melirik saham mana? Atau Anda merasa bahwa sebaiknya dihindari dulu? Mengingat juga tadi Anda bilang Kalbe Farma ini sudah harusnya mulai cicil profit taking, cicil jual. Ya, untuk saat ini untuk di saham-saham sektor farmasi ya gitu, terutama mungkin di INAF sama di KF itu coba dihindari terlebih dahulu ya, mengingat ini sentimennya negatif gitu, nanti akan berdampak pada penurunan harga saham lanjutan. Lalu mungkin untuk di sektor farmasi lainnya, teman-teman investor masih bisa melirik di saham-saham lainnya seperti di SIDO, terus juga atau di PFA ya untuk trading pilihan teman-teman investor semuanya. Kalau untuk KLBF itu untuk short term selama masih belum breakout level EMA 200-nya mungkin itu bisa taking profit terlebih dahulu. Oke, Sido kan juga udah melambung 5 hari berturut-turut begitu ya, sama Iya. seperti Kalbe Farma tadi. PFA agak-agak selang-seling. Senin merah, Selasa hijau, Rabu merah, Kamisnya hijau, Jumatnya merah lagi. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan di Sido dan PFA kalau Anda katakan tadi Kalbe ini lebih ke trading aja? Ya, oke. Kalau untuk Sido sendiri ini masih cukup menarik karena kalau kita lihat sejak Februari lalu ini Sido ada terbentuk ya secara teknikalnya itu pola rally based rally ini dan juga kemarin itu berhasil breakout resisten 735-nya gitu. Jadi ini potensi untuk Sido lanjutkan rally-nya ya dengan pola rally based rally untuk target ke 820 gitu. Jadi masih ada peluang sekitar kalau kita hitung berdasarkan persentase sampai dengan level 820 itu peluangnya sekitar masih ada 8% dan 7 sampai 8%. Kalau untuk PFA sendiri ini memang short termnya ada bentuk higher low dari Mbak Prisa. Jadi menariknya adalah ketika dia mampu breakout 133 level 133 secara teknikal itu ada potensi untuk lanjutan gitu. Jadi ini ada sinyal bullish ya sinyal bullish dini ini ada potensi untuk PFA trading. Oke, trading karena ada sinyal bullish jangka pendek mungkin ya di Iya, PFA. betul. Dan juga tadi itu rekomendasinya untuk Sido. Kalau Anda tertarik menyimak peluang di saham-saham sektor kesehatan terkait dengan adanya sentimen negatif dugaan fraud tadi ya. Oke, Iya, Mbak betul. Solis, nanti akan kita lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan dan juga kita akan menyaksikan nanti pemirsa seremoni IPO dari PT Benteng Api Teknik Tbk Live dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Usai jeda tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Kembali berbincang bersama dengan Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Mbak Sulis, kalau kita lihat dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, indeks harga saham gabungan masih melemah ya, tipis 0,2% di 6.884. Tapi menyoroti ke pergerakan indeksnya nih, bagaimana tanggapan Anda di 6.800-an saat ini? Oke, mungkin kita untuk melihat posisi HSG ini memang masih terus melanjutkan pelemahannya ya setelah breakdown support 6970. Untuk potensi terdekat mungkin IHSG akan menguji area gap yang terjadi pada bulan November nih Mbak Prisa. Itu ada di level sekitar ya, gap yang terjadi di bulan November itu terdekat untuk menguji support area 6.800. Jadi untuk saat ini posisi IHSG masih potensi untuk terus melanjutkan pelemahan. Oke, berarti dalam tren apa kalau saat ini? Dan kalau misalnya tembus ke gap, menutup gap di 6.800, IHSG dalam pola tren apa?
Oke, untuk saat ini IHSG masih dalam tren bearish ya Mbak Prisa. Secara posisi masih belum ada sinyal untuk ada perubahan arah atau reversal dari bearish ke bullish. Jadi untuk saat ini IHSG masih dalam tren bearishnya. Dalam tren bearish ya? Iya, Oke, betul. bukan sideways lagi tapi bearish ya? Iya, saat ini sudah confirm bearish sejak awal Maret lalu ya. Baik, baik itu dia ya analisisnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan dalam 1 minggu terakhir ini membukukan net sell 1,71 triliun rupiah di pasar reguler pemirsa ya. Oke, kami sudah mendapatkan rekomendasi saham pilihan dari Mbak Sulis begitu ya. Seperti biasa ada 4, Anda merekomendasikan Sido, SMGR, Maha, Telkom. Sido tadi kita sudah ulas, bagaimana dengan emiten-emiten lainnya, silahkan. Oke, yang kedua itu ada di SMGR ya. Teman-teman investor mungkin bisa melihat dari posisi SMGR yang mana ini sudah turunnya cukup signifikan ya. Sejak keluarnya berita terkait keluar dari indeks MSCI, SMGR ini turun sampai dengan lebih dari 40%. Dan untuk saat ini SMGR udah ada sinyal rebound sejak tanggal awal Juni lalu. Dan untuk posisi saat ini potensi ya untuk swing karena berhasil breakout untuk moving average periode 5 dan juga periode 20. Untuk terdekat target masih ke level 4.700 ya swing. Jadi masih ada potensial upside sekitar kalau kita hitung masih ada potensial upside sekitar 15% dengan pembatasan resiko di level 3.800 ya untuk SMGR sendiri. Berarti jangka pendek saja ya, swing trading aja untuk SMGR ya. Ya, untuk swing trade terlebih dahulu. Support 3.800 atau stop loss di 3.800, target 4.700. Saat ini menguat 1,25% di 4.060. Masih ada peluang untuk buy kalau memang Anda tertarik untuk strategi swing tadi ya Mbak Suci ya. Betul sekali Mbak Oke, Prisa. Maha. Oke, untuk Maha sendiri ini yang menarik adalah dari segi short term trendnya ya itu ada dalam uptrend channelnya berhasil ya rebound pada posisi support 220. Jadi untuk potensi terdekat itu ke level resisten 260 dengan pembatasan resiko jika breakdown di level 220. Jadi masih ada potensial upside sekitar kalau kita hitung masih ada potensial upside mungkin sekitar 10 sampai dengan 14%-an ya untuk Maha. Oke. Ada level cut loss 220, 260 sebagai target terdekat buy untuk Maha ya. Telkom. Iya. Kenapa Telkom dari sekian banyak emiten blue chips? Oke, kenapa Telkom? Yang pertama menariknya dia kalau dilihat dari sisi indikator dia mulai ada membentuk bullish divergence, Mbak Prisa. Dari segi pergerakan indikatornya itu bergerak menguat, tapi dari segi pergerakan harga sahamnya melemah. Itu yang menjadi sinyal pembelian untuk di Telkom dan juga untuk posisi saat ini meskipun melemah ya pada pembukaan perdagangan hari ini di sekitar minus 1%-an, tapi masih di atas support 3.000-nya gitu. Jadi ini masih potensial untuk Telkom untuk menutup gap terdekat itu area sekitar 3.310 sampai dengan 3.420. 3.310 sampai 3.420 itu untuk area gapnya, tapi untuk target trading terdekat ke level 3.200 terlebih dahulu. 3.200 terlebih dahulu, kemudian bisa ke level tadi, adapun stop loss di 3.000 ya? Iya, betul. Saat ini turun 1,31% di 3.010, jadi waspada untuk stop loss karena sudah menjelang level-level stop loss yang Anda berikan ya. Oke. Telkom hari ini melemah, tapi masih direkomendasikan asal tidak turun di bawah level 3.000. Baik, ada Sido, SMGR, Maha dan juga Telkom. Oke, tips investasi dari Mbak Sulis bagaimana nih di awal pekan? Kebanyakan kayaknya memang jangka pendek ya, trading jangka pendek dulu. Iya, betul. Karena tadi kita sudah bahas dari posisi IHSG ya, jadi kecenderungannya mungkin untuk short term trading short term ataupun swing. Ya untuk teman-teman semua mungkin yang strateginya lebih ke investasi dan juga long term itu bisa diperhatikan saham-saham yang memang dari segi kinerjanya masih mencatatkan pertumbuhan di kuartal pertama di tahun 2024. Dan juga kalau teman-teman perhatikan itu kan saham-saham perbankan itu sudah turunnya juga cukup signifikan ya. Dan juga kalau kita lihat penurunannya mulai terbatas dan bergerak sideways. Jadi
untuk teman-teman yang mungkin lebih ke long term atau investor itu bisa coba perhatikan saham-saham perbankan untuk dicicil pembelian. Jadi untuk investasi tipsnya ya, jadi tetap perhatikan dari segi fundamental dan juga tetap melihat untuk masuknya dari segi support dari sisi teknikalnya. Mungkin itu Mbak Prisa. Baik. Dan sebelum kita akhiri, kami informasikan pemirsa indeks harga saham gabungan turun makin dalam di 6.873, turunnya 0,36% saat ini, 24 poin pemirsa ya, pukul 9:10 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga melemah 0,59% di 16.274, kembali mendekati level-level terlemah pada pekan lalu atau level 16.300-an. Kemudian pemirsa, saham-saham yang menjadi penopang penguatan pada pagi hari ini adalah blue chip seperti BBRI, kemudian BBCA yang naik 1,61%. Saat ini BBRI stagnan, Bank Mandiri melemah, sementara BATR pemirsa Benteng Api Teknik yang baru saja IPO naik 10%. Atau selengkapnya bisa kita simak juga di layar pemirsa terkait dengan update dari gainers dan juga losers based on value sampai dengan pukul 9:10 saat ini pemirsa ya. Itu dia pemirsa 10 emiten yang masuk dalam radar gainers dan juga losers. Dan tentunya ini masih akan terus mengalami perubahan sepanjang perdagangan sesi pertama. Mbak Sulis, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya pada segmen Market Buzz kali ini. Sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi.